Nah pas malam itu ada yang ngetok-ngetok pintu kan. Karena dia ngetoknya intens banget, otomatis mau nggak mau harus aku buka dong. Pas aku buka pintunya, cewek itu lagi datang dianya. Perempuan yang tadi siang Perempuan yang tadi lu. siang, iya. Masih pakai baju yang sama, celana yang sama. Terus bilang itu apaan ya? Di dalam lemari gitu. Pas aku lihat kayak ada mata gini-gini bang. Pas berapa menit dia baca, terus tiba-tiba ada jari depannya dia. Terus ada bisikan, kuku kita kok sama ya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bersama gue Adit dan sekarang kita di segmen Saksi Misteri. Kali ini di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia tinggal di kos yang cukup angker. Seperti request kalian banyak banget yang suka sama cerita kos-kosan. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan kita kenalan dulu sama narasumbernya, Mbak Siva. Mbak Siva, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lu sempat tinggal di kos-kosan yang cukup angker ya? Iya. Karena kita sempat ngobrol tadi di depan ya, terornya lumayan. Lumayan. Ini kejadian tahun berapa? Tahun 2013-2014. 2013-2014. Oh, udah hampir 9 tahun yang lalu Iya, ya? udah lama banget. Itu lu momen bisa ngekos di situ gimana tuh awalnya? Iya, jadi kan bulan puasa. Waktu itu aku masih sekolah, masih di pondok, liburan juga dalam sebulan penuh. Daripada aku nganggur, mendingan aku ngisi kekosongan kerja nih di rumah makan. Kayak gitu. kerja part-time-an ya? Tapi Part full time. ya? Tapi full sih Full time sebenarnya. gitu? Full time, tapi cuma sebulan. Nah dari situ deh kita nyari kos akhirnya sama salah satu pegawai di sana. Gitu. Oh, ini ngekos bareng sama salah satu pegawai di Rumah makan itu, Mbak Siva iya. kerja itu. Betul. Dan berarti di kos-kosan ini berdua? Iya, berdua. Berarti nggak Mbak Siva doang yang ngalamin hal mistis di kos-kosan itu? Berdua. Wah, Gitu. Ini bangunan kos-kosannya kayak gimana sih? Boleh gambarin sedikit nggak sih? Bangunannya sih kayak rumah mewah sebenarnya. Cuma berantakan, depannya tuh kotor gitu. Jadi masih pagar itu masih yang zaman dulu, yang ada runcing-runcingnya tuh. Terus ada tanaman-tanaman di depan rumahnya gitu deh, daun-daunnya juga masih berantakan gitu deh. Itu sih, tapi kayak rumah zaman dulu, tapi rumah bagus gitu. Rumah orang kaya lah ya. Tapi kayak kurang terawat gitu iya, kali ya? Iya benar, kurang terawat. Dan penghuninya ada banyak di situ? Ada 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang termasuk Mbak Siva dan... sama aku jadi 9. 9, karena berdua yang ngekosnya. Sebelum kalian dengar ceritanya, gue mau infoin dulu. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor epic, kalian bisa kirimin ke Lentera Malam, supaya nanti bisa kita undang di segmen Saksi Misteri ini. Untuk kalian yang pengen cerita, kalian langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, biar nanti diarahin sama adminnya Lentera Malam. Yaudah Mbak Siva, udah siap buat cerita malam ini? Iya. Oke, yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Jadi ini kisahnya tahun 2013-2014. Aku ingatnya itu pas banget bulan Ramadan. Karena kan memang kita libur, aku di pondok itu liburnya bulan Ramadan aja kan, sebulan penuh tuh. Nah akhirnya karena libur aku mau ngisi kekosongan, aku minta sama ibu aku sendiri kan, tolong dong cariin tempat temen bunda atau gimana, biar aku kerja, biar aku ada uang gitu kan. Akhirnya ditawarin lah di salah satu rumah makan ayam bakar, rumah temennya. Akhirnya ditawarin mau kerja di sini apa enggak dengan gaji sekian. Oh ya udah oke. Nah di situ tuh ada 2 laki-laki pegawainya sama 1 perempuan. Dia kasir kan, namanya Kamanda. Nah kenalan tuh aku sama Kamanda. Awalnya kan emang belum kenal sama sekali kan. Kenalan, terus akhirnya kan aku bingung ya mau tinggal di mana. Ditawarin deh tuh mau tinggal di rumah si Om enggak gitu yang punya rumah makan. Aku bilang nggak usah, soalnya nggak enak gitu rasanya kalau tinggal sama yang punya pemilik gitu kan. Akhirnya ya udah cari kos-kosan aja deket sini, jadi nggak usah jauh-jauh. Nah hari itu juga aku jaga
ke toko, jaga rumah makan, si Kamanda nyari nih sendiri ceritanya. Dia nyari Nyariin sendiri. buat lu? Buat kita berdua. Oh iya. Kebetulan dia juga butuh kos-kosan karena dia kan pulang balik terus. Karena ada temennya, ya udah deh kita cari. Jadi aku nggak tahu tuh tempatnya kayak gimana, daerah mana, pokoknya deket situ. Pas udah dicari, sore dia pulang nih. Udah dapet kos-kosannya, cuma sepi katanya. Ya udah nggak apa-apa kan berdua, pasti rame dong, kata aku gitu. Udah gitu, malam nih sekitar jam 10:30 udah beres rapi-rapi rumah makan. Dateng nih aku ke kosannya. Pas pertama kali aku lihat, kayak apa ya, rumah zaman dulu banget gitu loh Bang. Rumah zaman dulu banget, jadi kayak pagarnya tuh masih ada yang jeruji-jeruji gitu loh. Iya. Terus dia ada taman-taman apa sih, kayak taman-taman kecil gitu, tapi kayak nggak disapuin gitu daun-daunnya. Pagarnya juga ada kayak daun-daun merambat gitu kan. Akhirnya ditelepon lah tuh ke dalam kan sama Kamandanya. Karena dia belum megang kunci waktu itu. Akhirnya keluar tuh mbak-mbaknya, katanya si ibunya udah tidur. Terus kalian dikasih kuncinya kan, besok-besok pakai kunci ini aja, masuk tuh. Nah kalau mau ke kosannya itu nggak perlu masuk ke rumah utama yang di bawah. Jadi dia ada 2 lantai. Oh iya, ada tangga Gitu. sendiri buat ke kos-kosannya. Betul, iya. Jadi pas masuk itu dia garasi, samping garasi tuh kayak ada tangga besi gitu loh Bang, tahu kan ya? Naik, itu langsung ada kos-kosan gede, 1 kamar gitu besar. Itu isinya 4 orang. Kan pas ke sana mereka lagi nyuci baju. Terus ngeliat kita, baru ya katanya gitu. Iya Mbak baru, yang betah ya katanya di sini. Sepi ya di sini kata dia. Iya Kak, sepi di sini. Ya udah akhirnya aku masuk. Dari kosan besar itu agak ke kanan, terus ke kiri lorong. Jadi lorong gitu, kanan kirinya tuh ada kamar 2. Di sebelah kanan ada kamar 2. Nah punya aku kamar aku, lorong sebelah kiri, kamar 2 juga. Jadi kamar pertama aku, kamar kedua, sampingnya kamar mandi pas. Jadi kan kamar aku mepet sama kamar mandi, pas banget. Nah di depannya kamar mandi itu ada dapur, jadi cuma meja sama kompor. Aku nanya, kok dapurnya kayak gini doang? Ya mungkin karena jarang ada yang ada di sini, jadi cuma tidur, pergi lagi, tidur, pergi lagi. Jadi aku tuh sama sekali nggak kenal sama orang-orang di situ, kecuali yang senior-senior ini, kan mereka pekerja ya. Jadi malam pulang, pagi berangkat gitu, masih bisa ketemu lah. Udah tuh, pas aku masuk kosan aku, jadi aku kasih tahu dulu ya dalamnya tuh. Jadi pintu, langsung kasur, sebelah kanan. Kasurnya untuk 1 orang. Depannya itu ada lemari kayu tua, ngadepnya ke sana. Nah, di depan lemari itu ada meja rias, kaca gitu, kayak zaman dulu gitu kan. Depannya meja rias ada kursi kecil gitu, bangku, meja. Itu untuk TV kan. Nah, kita bawa TV dari rumah makan, disuruh bawa TV biar nggak sepi. Udah tuh berjalannya hari, sekitar hari ketiga atau keempat gitu, pas mau tidur kan aku paling nggak bisa tidur lampunya nyala. Tapi Kamanda ini kalau tidur pasti dinyalain. Gitu. Berarti ini 1 kamar berdua nih? 1 kamar berdua, nggak mungkin sendiri-sendiri karena emang takut kita juga kan. Terus akhirnya aku nggak bisa tidur. Aku tuh kalau tidur pasti terakhir. Kamanda tuh udah nyenyak deh ibaratnya. Nah pas hari itu, malam itu sekitar udah jam 12 kalau nggak salah ya, pas 12:30, di belakang meja riasnya itu ada jendela kayu. Itu ada yang ngetok-ketok. Tok gitu. Terus, siapa yang ngetok nih? Aku liatin aja apa ada yang ngetok pintu gitu kan, pintu sebelah apa gimana. Nggak ada, tapi aku yakin itu dari jendela, ketokannya itu. Udah tuh, terus aku diem aja. Bunyi lagi, tok. Dah, aku tidur tuh. Aku nggak mau mikirin macam-macam karena kan belum percaya gitu, masa ada sesuatu sih di sini. Gitu. Itu jendelanya luarnya apa? Nah itu makanya pas paginya cerita dong aku. Kak tadi malam aku ngedengar suara ini, masa gitu. Di mana ada jendela? Coba deh Kak lihat jendela ada apa gitu katanya. Dibuka tuh jendelanya, ternyata ngeplong aja. Kan kita lantai 2, jadi yang dilihat tuh kayak lantai 1-nya tetangga sebelah. Iya, langsung bawah aja gitu ya? Iya, ngeplong. Terus siapa kayak ngetok? Ngigo kali kamu katanya. Enggak ngigo, orang kedengeran. Zaman dulu kan belum ada handphone kan Kak, jadi kalau tidur ya udah bengong aja gitu kan. Udah dong, nggak usah dipikirin, capean kali katanya. Ayo udah.
aku kan niatnya di situ cuma sebulan ya bang. Pas hari keberapanya gitu ya, kita udah nyampe rumah makan. Terus kita ada mau ngambil sesuatu lah gitu, ada yang ketinggalan, kunci atau apa gitu waktu itu. Akhirnya aku sama Kak Amanda balik dong ke kosan berdua, nggak mau sendiri gitu ya. Akhirnya kita masuk ke kosan, pas di tangga mau ke kamar, itu aku ketemu sama perempuan. Nah perempuannya itu kalau aku lihat rambutnya keriting, panjang ya sepundak lah ya. Pakai kaos, terus celananya putih, ya orang biasa gitu. Cuma emang agak datar aja gitu mukanya. Terus pas aku lihat, kok nggak pernah aku lihat kan mukanya, emang kita kan nggak kenal satu sama lain. Dia kayak senyum ke Kamanda, gitu senyum. Nah giliran aku giniin lagi, aku senyumin lagi, dia kayak sinis gitu. Aku nggak tahu tuh kenapa dia kayak gitu kan. Nah udah akhirnya aku ke kamar, aku ambil tuh kunci barang yang ketinggalan itu, balik lagi dong ke rumah makan. Pas turun tangga dia datang lagi, dia naik. Ketemu perempuan itu lagi? Iya dia naik. Nah pas udah gitu aku masih nyium baunya itu kan, dia bau kayak bau aneh gitu ya. Dia senyumin Kak Amanda lagi, kayak ramah gitu. Kak aku sinis lagi ya, aku bingung dong kenapa nih orang kok sinis ke aku kan. Padahal belum pernah ketemu sama Belum sekali pernah sebelumnya. sama sekali ketemu. Aku nggak kenal malah itu siapa. Ya mungkin aku mikirnya emang orang situ gitu kali ya, anak kosan juga gitu. Ya udah akhirnya aku berangkat kerja seperti biasa gitu. Ya sambil ngomongin yang tadi yang di tangga gitu. Nah pas malam itu ada yang ngetok-ngetok pintu kan. Aku mau bangunin Kak Amanda, dia nggak mau bangun. Karena dia ngetoknya intens banget, otomatis mau nggak mau harus aku buka dong. Ya. Pas aku buka pintunya, cewek itu lagi datang dianya. Perempuan yang tadi siang ketemu Perempuan sama yang lu? tadi siang, iya. Masih pakai baju yang sama, celana yang sama. Terus aku tanya sama dia, kenapa mbak? Gitu. Terus dia bilang, ini kamarnya Utari ya? Katanya, dia bilang kayak gitu. Hah? Utari? Aku bilang, nggak ada mbak yang namanya Utari di sini. Saya mau ngembalin sapu, katanya. Mau ngembalin sapu? Mau ngembalin sapu. Dia bilang, sapu siapa? Udah nih sapunya, makasih ya gitu. Terus dia pergi. Aku nggak berani dong mau ngelihat dia belok mana, itu kan lorongnya kan emang agak panjang ya. Aku langsung tutup pintu, sapunya aku taruh di belakang pintu. Aku bangunin Kak Amanda, nggak bangun-bangun. Udah deh besok pagi aja gitu. Ya udah akhirnya pagi aku ngobrol dong sama Kak Amanda, Kak. Tadi malam tuh ada yang ngasih sapu, dia nyari namanya Utari, kata aku gitu. Utari siapa? Nggak tahu. Di sini kan cuma aku sama Kak Amanda doang, kan nggak ada yang lain. Terus katanya ya udah kita tanya aja sama Kak senior gitu, siapa sih Utari? Udah akhirnya kita tanya, kebetulan si mbak-mbaknya ini nggak ada di situ, mungkin kerja apa gimana gitu ya. Akhirnya kita lupa. Ya udah akhirnya kita berangkat kerja. Dengan pikiran aku yang banyak tuh siapa perempuan. Tapi baunya juga emang masih kecium itu. Pada saat iya masih kecium banget itu, bau-bau kayak cairan aneh deh pokoknya, menyengat gitu. Baunya nih bau nggak enak apa bau enak gitu? Bau nggak enak. Bau nggak enak ya? Nggak enak, kayak bau baik clean gitu loh bang. Iya. Itu udah berapa hari gitu kak dari kejadian perempuan itu sekitar berapa hari ini baru kejadian lagi nih. Jadi selama aku di sana 2 mingguan tuh kayak intens banget kejadiannya. Nah aku pulang kan seperti biasa, beres-beres, sholat segala macem, tidur, lampu nyala, TV nyala. Aku pengen nyalain TV karena kan udah takut banget dengan kejadian yang ada gitu kan. Udah nyalain aja TV-nya tapi volumenya dikecilin gitu. Samar-samar malam nih, pokoknya kejadian ini menjelang mau sahur. Biasanya tuh jam 2 atau jam 2:30 gitu. Ini kalau buat yang tadi agak lupa, ini kejadiannya di bulan Ramadan ya? Iya, karena betul. lagi libur pesantren. Iya, betul. Nah, udah gitu, aku ngedenger kayak di samping ini kan kamar mandi ya kak. Jadi kedengeran banget gitu, ada suara germicik air. Terus kayak ada perempuan kayak ngomel-ngomel di telepon. Itu tengah malam, kan aku pikir siapa ya, apa berantem mereka jadi. Tapi kenapa berantem harus di kamar mandi gitu, kan bisa di kamarnya. Dia berantem, jadi kayak suaranya berisik banget deh kayak orang berantem. Tapi itu aku tahu dia nggak pakai bahasa Indonesia, dia kayak pakai bahasa bule, kayak bahasa Inggris gitu bang. Makanya itu aku bingung dia kenapa, apa dia berantem sama cowok bulenya atau gimana itu. Tapi air nyala, gemericik air tuh kedengeran gitu ya. Udah biarin aja deh, 1 menit, 2 menit aku dengerin. Sampai TV tuh aku bener-bener kecilin volumenya biar aku ngedenger dia ngomong apa sih gitu.
Nah sekitar jam 1 lewat udah nggak ada suaranya. Mungkin ya orang udah keluar kali ya gitu. Aku bangunin Kamanda dong. Kak bangun kak. Gitu. Bangun nih dia nih si Kamandanya. Kenapa dek? Katanya. Aku ngeliat ada perempuan berantem di samping. Coba deh lihat yuk sama-sama. Soalnya aku penasaran banget gitu. Ya udah sekalian kakak mau kencing katanya. Pas lihat kamar mandi nggak ada apa-apa. Air juga kering, semuanya kering. Itu padahal jaraknya nggak jauh dari ketika suara itu hilang. Ya jaraknya ada sih 5 menit, paling 5 menitan. Cuma Tapi nggak ada bekas air sama nggak ada sekali. bekas sama sekali. Soalnya tuh kamar mandinya itu bukan bak mandi gitu bang. Dia kayak bathtub. Oh, iya. Jadi kayak bathtub. Nah di dalam bathtubnya itu ada gayung-gayung punya anak kosan tuh. Ntar isinya ada sampo, ada sabun. Jadi air itu biasanya dari shower. Kalau misalnya keran biasanya ada wastafelnya juga kan di sana gitu. Nah itu sama sekali nggak becek nggak apa, aku bilang kayak gitu. Tapi air tuh kayak ngalir ke lantai kan kedengeran ya bunyinya kricik gitu. Ya udah sampai situ udah aku nggak mau bahas-bahas itu lagi. Akhirnya kita tidur menjelang sahur kan, besoknya kerja lagi gitu. Udah aku kerja seperti biasa. Pokoknya nih ya setiap hari tuh aku kerja pulang tidur, kerja pulang tidur. Jadi ya monoton aja, nggak ada jalan-jalannya gitu ya. Udah akhirnya pas aku berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari, aku tidur nih biasa. Nah tiba-tiba ada yang ngetok nih menjelang sahur. Ada yang ngetok pintu. Tok-tok mbak, orang bukan siapa-siapa. Mbak, aku bukalah pintunya. Kenapa mbak? Kata aku. Sorry, bukan aku yang buka pintunya, Kamanda. Kamanda lagi lagi kayak baru bangun tidur gitu kan. Kenapa mbak? Katanya. Mbak tadi ada yang masuk ke kamar saya ya, katanya gitu. Mbak adeknya pakai kerudung kan, katanya. Iya, adek saya emang pakai kerudung. Kerudungnya warna putih kan, kata dia. Enggak, adek saya pakai kerudung warna hitam. Aku emang nggak pernah pakai kerudung putih. Yang namanya kerja di rumah makan ayam bakar itu pasti hitam dong. Takutnya ada areng atau apa gitu ya. Enggak mbak, tadi ada cewek di kamar saya pakai kerudung warna putih. Dia ada di depan meja saya. Terus tiba-tiba itu perempuan lari ke arah kamar aku. Gitu. Gila. Berarti yang perempuan kerudung putih itu ada di dalam kamar? Ada di dalam kamarnya. Gitu. Jadi dia kayak setengah bangun, tapi anehnya pintunya kebuka. Aku nggak tahu tuh ya, kenapa bisa pintunya kebuka. Makanya dia ketok pintu aku, dia mastiin, make sure gitu ya. Kalau misalnya mau ngeliat kerudung adek saya, lihat aja, digeledah dong. Takutnya aku ngambil sesuatu gitu. Aku kayak dituduh mencuri gitu kan ibaratnya. Digeledah emang kerudung aku hitam ngegantung dan gak ada kerudung putih sama sekali. Terus dia bilang, ada mbak, perempuan pakai kerudung putih di depan meja saya. Terus saya pas mau bangun, dia lari ke arah kamar mbak katanya. Ke arah kamar saya apa ke kamar mandi, kata Kamanda kan. Ke kamar mbak katanya. Ya udah, dari situ udah kita nggak tahu itu siapa. Gitu sih ceritanya tuh yang menurut aku wah udah nggak beres nih di kos-kosan ini. Seperti biasa nih, tidur nih kita nih malam kan, aku udah sholat, udah segala macem. Kebetulan banget si Kamanda itu pengen lampunya dimatiin. Tumben-tumbenan ya? Tumben-tumbenan kok, tumben. Iya soalnya kakak tuh selalu ngeliat kamu kalau tidur malam terus. Mungkin takutnya aku ngerasa kayak ngeliat kejadian-kejadian aneh. Udah mending kamu tidur deh. Tapi TV dinyalain tetep nggak berani lah ya, tetep dikecilin volumenya. Udah tuh tidur. Agak was-was ya, sebenarnya agak was-was. Pas mau pules-pulesnya, kan aku tidur. Depan aku, ini dong lemari dong. Lemari ngadep sana, nah dia itu pintunya itu nggak bisa ditutup rapet bang. Jadi kayak yang ngegantung gitu loh, kebuka gitu dikit. Ya namanya kita lagi ketakutan, bukan ketakutan ya, kayak was-was gitu. Udah mau pules-pules, tuh bilang itu apaan ya? Di dalam lemari kata aku. Pas aku lihat kayak ada mata gini-gini bang. Di dalam lemari? Ngeliatin kita tidur, matanya gini-gini.
kanan kiri kan kelihatan nih Bang, kalau digelap tuh mata putih kelihatan dong. Cahayanya atau mungkin Iya, kelihatan gitu. dong. Itu kayak gini-gini. Coba bayangin kayak gimana. Itu coba lu buka nggak? Ya enggak lah. Nggak mungkin lah aku buka, nggak berani Iya. aku. Ya udah akhirnya dari situ aku langsung tidur, bener-bener tidur. Pengen nangis nggak bisa, baca doa tuh kayak gagap aja. Kayaknya nih gue diuji banget gitu ya. Dari pondok harus baca doa kayaknya. Iya, Lupa iya. doa apa aja yang mau aku doain tuh susah. Udah akhirnya tidur, pas besok diceritain, ya udah terus semuanya gimana kata Kamanda. Apa kita mau pindah gitu katanya. Ya udah nanti aja deh pindahnya. Sekalian aku mau balin baju, kan aku ada baju kotor. Aku nggak nyuci di situ. Jadi aku tuh dalam seminggu sebenarnya ada libur sehari gitu ya, seminggu sekali. Nah itu pas banget aku dapat libur 2 hari karena minggu kemarin tuh aku nggak libur kan. Ya udah Kamanda, aku pulang. Aku bilang gitu. Aku pulang dulu. Lah aku sendirian di sini katanya. Ya mau gimana Kak? Kamanda mau ikut sama aku ke Bogor kata aku. Ya udah Kamanda di sini aja gitu katanya. Kamanda mau tuh sendiri di kamar. Nah waktu itu hari libur lah ya, Sabtu atau Minggu gitu aku lupa. Kamanda cerita nih sama aku pas setelah kejadian ini. Jadi kan dia niatnya tuh pengen gabung gitu ya sama kakak senior. Tapi pas dia niat mau udah deh pengen ke kakak senior gitu ya. Ternyata mati lampu gitu. Satu kos itu mati lampu? Satu kos mati lampu. Dia takut keluar karena gelap kan. Nah kebetulan di dapur itu kan deket ya, kamar aku sama dapur tuh deket. Ada lilin. Zaman dulu kan mungkin belum ada kayak lampu emergensi. Ada mungkin kita tapi nggak beli gitu ya. Akhirnya ada lilin, pakailah dulu tuh pakai kompor nyalainnya ya kan. Nah dia masuk kamar, TV ditaruh sama dia di bawah. Niatnya dia mau baca buku nih. Dia kan suka baca buku Kamanda ini. Handphone juga handphone biasa doang, buat SMS doang kan. Diambil lah bangkunya sama dia di depan nih, deket kasur. Baca nih dia. Dia baca, nih lilin. Dia baca gini. Terus namanya perempuan kayak kalau random gitu loh. Jadi dia baca, terus dia kayak pengen liat gini-gini gitu. Kukunya? Kuku. Dia ingat kukunya gitu. Pas berapa menit dia baca, terus tiba-tiba ada jari depannya dia. Terus ada bisikan, kuku kita kok sama ya? Gitu. Dari buku itu keluar tangan dari bawah? Jadi dari ini buku, terus kan begini ya? Ngelihat kan di sini? Iya. Dari depannya dia tuh ada gini, kuku kita kok sama ya? Langsung dia ngibrit, dia nggak mau tahu pintunya udah kunci apa enggak, dia langsung ngibrit, langsung ke senior. Itu sih yang paling terakhir banget aku dengar dari dia. Udah dari situ dia udah pengen pindah. Kan aku datang nih cerita nih, dia kan cerita. Udah deh diinin aja barang-barangnya, TV segala macam. Kita pindah aja dari sini kayaknya nggak bagus nih gitu. Akhirnya kita cerita dong sama si kakak senior ini. Kebetulan lengkap nih. Sebenarnya dari 4 orang ini ada yang paling lama. 2 orang ini masih baru lah gitu. Nah pas udah gitu cerita-cerita, sebenarnya tuh kita nggak mau cerita mbak ke mbak-mbak ini karena kan mbak baru sebulan. Jadi dulu itu memang ada yang tinggal di kamar kita. Namanya nggak tahu ya siapa ya, pokoknya perempuan. Jadi dia tuh kuliah. Nah dia tuh memang sering berantem sama pacarnya ini. Kedengeran ya, namanya tembok cuma sekat doang pasti kedengeran ya kalau dia teriak-teriak apa gimana. Apalagi kamar mandi ya cuma satu di situ, jadi anak-anak yang lain tuh ngedengar gitu, dia tuh suka berantem. Nah suatu ketika si pembantunya si ibu ini yang punya kos-kosan kan orang India nih, jadi dia tuh kayak ngomong bahasa Indonesia juga belum terlalu lancar ngomong bahasa Indonesia, jadi apa-apa pembantunya ngomong sama kita tuh lihat pembantunya tolong suruh jaga kebersihan atau gimana. Setiap pagi ini pembantunya selalu bersihin kamar kosan. Jadi kalau ada sampah-sampah, kamar mandinya dibersihin, disikat sama dia gitu ya. Nah, waktu itu dia nemuin di kamar mandi itu kayak mungkin ada cairan aneh gitu ya, kayak bau, nyengat apaan nih gitu. Nah, ternyata airnya itu kayak netes-netes ke kamar kita yang aku sama Kamanda tidurin gitu ya. Ternyata ya cewek itu, ada cewek bunuh diri di situ. Si perempuan itu. Gila. Di kamar tempat lu tinggal sama iya. Kamanda. Iya, hampir sebulan itu. Kan kita emang nggak tahu apa-apa kan. Ternyata itu cewek posisi meninggal itu nyender di lemari itu.
dengan kayak entah ya apa mulutnya berbusa atau gimana, dia minum cairan gitu. Oh iya. Berarti perempuan itu bunuh diri dengan cara minum cairan. Minum cairan, katanya sih gitu. Ya, mungkin penonton dan gue juga langsung ngeh sama perempuan yang lu Keriting temuin. itu iya, bisa jadi ya. Bisa jadi dia. Soalnya kan gimana ya, si Mbak seniornya ini juga nggak tahu mukanya tuh seperti apa, Iya. parasnya seperti apa. Cuma kita jelasin kemarin tuh kita ketemu perempuan, rambutnya keriting gini-gini. Nggak ada Mbak di sini yang rambutnya keriting. Di sini kebanyakan yang kuliah tuh yang sipit-sipit matanya, katanya gitu. Nggak ada yang rambutnya keriting, kata dia gitu. Berarti kata senior-senior yang tinggal di situ, dengan ciri-ciri yang lu sebutin tentang perempuan itu, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Yang mirip dengan karakter yang lu bilang itu. Nggak ada yang kenal malah siapa, gitu. Wah gila. Ini kejadiannya tahun berapa pas lagi bunuh diri, tahu nggak? Katanya. Pas bunuh diri itu sekitar, katanya sih tahun 2001, 2002. 2001, 2002. Iya, itu udah berapa tahun tuh? 5. Iya. Ini semua dari cerita yang lu alamin berkaitan semua ya. Dari yang kamar mandi berisik. Iya. Itu itu jelas banget. Berantem ya katanya. Di situ terus yang lemari. Iya, lemari. Mungkin dia tinggal di dalam lemari. Iya, mungkin. Mungkin kali. Tapi lu pas di lemari tuh ngeliat sosok wajahnya nggak sih? Enggak, mata doang. Mata aja. Sebenarnya matanya nggak dua ya. Kan dia lemarinya kebukanya cuma kecil kan, kecil nggak gede gitu. Jadi kelihatan cuma satu, tapi kelihatan gini gitu, ke kanan ke kiri, kenceng lah lumayan gitu gini gitu. Iya. Dan lu akhirnya tahu nggak nama dari perempuan itu? Kan tadi sempet yang perempuan ngembaliin sapu, iya, yang Utari. Nama Utari itu. Enggak sih, sampai sekarang aku nggak tahu. Lu nggak sempet nyari tahu nama Utari itu siapa sih? Enggak, soalnya kalau aku mau nanya sama ibu kosnya begitu bahasanya. Iya, bahasanya masih belum lancar. Iya, mbak-mbaknya udah ganti. Jadi yang pas nemuin bukan dia. Tapi dia tahu ceritanya. Oh, dia gitu. tahu juga tahu ceritanya pasti. Nah, makanya kemarin tuh waktu aku pengen masuk sana, mbaknya ngebersihin tuh kamar. Nah, si kakak seniornya nanya, emang siapa yang mau masuk? Ada perempuan 2, sementara kok cuma sebulan, katanya gitu. Oh ya udah, gitu doang, udah. Berarti senior-senior yang lain itu seperti agak menghindari kamar itu sebenarnya. Iya, makanya dia ngumpul berempat di situ. Berarti kan mereka tahu dong kisahnya. Iya. Cuma yang paling gede sih di situ. Nah, lu kan sempat ngobrol-ngobrol sama senior lu. Senior lu sempat cerita nggak hal-hal mistis yang pernah dia alami di situ? Gitu? Enggak sih. Enggak ya? Orang jarang banget ketemu. Paling ketemu malam. Itu juga dia lagi aktivitas nyuci baju. Mau kita ajak ngobrol juga kita udah capek. Pulang kerja kan. Karena benar-benar lu kerja, pulang tidur, kerja, pulang tidur, gitu aja. Gitu aja, apalagi bulan puasa kan, udah inget harus beli sahur lagi nih, beli makan sahur kan gitu. Iya. Ini agak agak aneh juga nih. Biasanya kan kita tahu nih, kita kan muslim nih. Iya. Banyak info kalau bulan puasa itu setan-setan dibelenggu. Itu lu ada sesuatu yang pengen lu jelasin nggak di situ? Itu makanya aku bingung. Kok bulan puasa kan harusnya nggak ada gitu ya. Apa kayaknya tuh iman kita lagi diuji kali ya. Iya. Kita nih anak pondok kan. Kayaknya lu harus ngaji, lu harus rajin sholat gitu kali ya. Iya. Makanya aku bilang, ya udah ikutin alurnya aja. Emang dia mau pengen kita tahu kali ya dia ada di situ gitu. Udah akhirnya dari kosan itu udah langsung cabut kita. Jadi cuma 2 minggu. 2 minggu hampir 3 minggu lah di situ. Nggak full sebulan ya? Nggak full, tapi intens tuh. Seminggu tuh bisa 2 kali gitu. Kalau denger suara gitu mah udah biasa lah ya. Gitu-gitu aja sih. Jadi buat kalian yang mungkin yang lebih tahu ya, boleh jelasin di kolom komentar. Karena gue beberapa kali juga ada narasumber yang kejadiannya ya pas di bulan puasa. Oh gitu? Iya, makanya gue juga agak bingung kan. Kalau gue pribadi sih belum pernah sih ngalamin pas di bulan puasa gitu. Kalau kalian ada yang lebih ngerti boleh tulis komen kalian di kolom komentar biar kita semua tahu ya. Bener nggak sih kalau bulan puasa itu dibelenggu atau kadang-kadang apa cuma kan, katanya doang? Iya, katanya atau mungkin di Islam kan banyak yang maknanya sebenarnya berbeda atau gimana gitu. Kita sebagai awam mungkin salah mengerti gitu ya kan. Takutnya salah kita kalau ngasih tahu sekarang. Dan Anda yang lebih pintar boleh komen di komentar gitu. Ini kan kejadiannya udah beberapa tahun lalu nih sih. Lu pernah nggak sih belakangan-belakangan ini sesekali gitu ngelewatin rumah itu gitu? Nggak pernah sih, sama sekali. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Jadi pas udah selesai itu, kerja selesai, udah aku balik lagi ke pondok. Pondoknya di daerah mana tuh? Di daerah Jawa, Kediri. Oh, Kediri jauh juga ya? Tinggal di Bogor? Iya. Dan ini lokasinya di daerah
Jakarta ya. Iya. Cuman nggak bisa kita sebutin nama daerahnya ya. Iya, Setiabudi Apa mau lah. disebutin? Sebutin aja nggak Setiabudi. apa-apa. Setiabudi. Oke, berarti ini daerah Setiabudi. Berarti kan Setiabudi itu kan rame ya daerahnya. Iya. Sekarang ya. Iya, iya, Nggak tahu iya. kalau dulu. Iya, iya, iya. Kalau dulu mungkin. Kayaknya Tapi masih di situ memang banyak rumah-rumah orang kaya yang menyendiri Iya, ya. betul. Lu kayak mungkin itu kayak di salah satu rumah orang kaya yang menyendiri, dia bikin kos-kosan kali Iya. atasnya gitu aja. Iya, Buat kayak nambah-nambah kekayaan gitu. Iya. Iya benar kayak gitu. Ya, dah buat kalian juga yang suka nih sama storytellingnya dari Mbak Siva. Mbak Siva ini juga punya channel ya. Iya, betul. Channelnya isinya tentang apa tuh Mbak Siva? Jadi kayak kisah-kisah apa yang unsolved, yang belum terpecahkan, tentang pembunuhan atau kasus-kasus yang belum diketahui orang yang Iya, ada di iya. luar negeri, biasanya sih gitu. Oh iya iya, ini kalau gue lihat ini mirip kayak Naisi Jas, Iya, Nadia betul. Omara Iya. dan sebagainya ya. Iya, betul. Nah buat kalian yang suka dengan materi-materi seperti itu, kalian bisa mampir ke YouTube channelnya Mbak Siva. Iya. Namanya apa channelnya? Syifa Riana Rahman, nama aku sih. Oke, nama Biasa, lengkapnya. iya, Nanti nama linknya gue lengkap. taruh di deskripsi. Iya. Itu ada topik apa yang menurut lu bagus di channel lu? Iya, tentang bioskop-bioskop berhantu di Indonesia. Atau ada tuh. Oh. Itu yang paling banyak viewersnya malah. Iya iya, itu lu ngejelasin sejarahnya juga. Iya, sejarah bioskop ini kenapa gitu. Kenapa bisa Angker, gitu? iya gitu. Oke, itu horor juga tuh. Jadi buat kalian langsung mampir aja ke channelnya Mbak Siva. Ya udah paling malam ini gua rasa cukup. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Siva izin pamit. Iya.